والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Terkait dengan alkohol ini banyak yang salah paham. Dan yang memberikan fatwa, yang memberikan hukum, ini juga dia salah memahami. Tetap berarti bukan beliau yang salah, bukan ustadznya yang salah, salah memahami. Contohnya terkait dengan alkohol ya. Ini salah memahami. Pemahamannya sebagian orang, ini alkohol adalah apa? Khomer. Alkohol adalah khomer. Ya. Kita katakan ini tidak benar atau tidak tepat. Alkohol itu bukan khomer. Alkohol bukan khomer. Sehingga karena salahnya pemahaman ini, ya bahkan beberapa ustadz ya, ingat ya, bukan ustadznya yang salah ya. Ya ini juga salah memahami dan salah memberikan. Akhirnya muncullah, kalau menurut saya pribadi ini kehati-hatian yang tidak perlu. Muncullah ada kelompok anti, contoh misalnya anti parfum beralkohol. Nggak mau pakai parfum beralkohol. Bahkan dia bilang apa? Haram. Nggak mau pakai parfum beralkohol. Apalagi yang ada alkohol-alkoholnya. Ya, mau bekam, saya bekam nggak mau pakai alkohol untuk bersihin lukanya atau untuk sterilisasi, nggak mau pakai alkohol. Ya, nggak mau pakai alkohol karena saya temui langsung ya. Kalau yang ini saya temui langsung. Saya bekam kan ada darah kan? Ya, ada darah. Ya kalau secara teori kedokteran itu pakai alkohol paling ampuh. Alkohol sama pemanasan, autoklav. Ya itu dipanasi dulu, alat-alatnya dipanasi sama dikasih alkohol supaya bakterinya mati. Ya, bakterinya mati. Nah, saya temui orang ada enggak mau, saya enggak mau pakai alkohol. Ya. Hormat, soalnya dia pemahamannya ini homer, enggak mau. Untuk membersihkan alat-alat bekamnya tersebut, ada darah kan nempel kan? Nempel. Kita enggak tahu darah orang. Darah orang kan bisa jadi ada macam-macam kan? Ya. Ada macam-macam, apalagi di zaman sekarang sudah berkembang virus, berkembang bakteri dan sebagainya yang mungkin di zaman dulu tidak ada. Dan ini pun hadisnya ada. Hadisnya ada, kalau sudah tersebar fahisyah, tersebar zina, tersebar ini, maka Allah akan turunkan penyakit yang tidak pernah kalian temui sebelumnya. Ini ada hadisnya nih. Kalau sudah tersebar zina, ya tersebar maksiat, Allah akan turunkan penyakit yang zaman dulu tidak ada, tidak pernah kalian lihat. Ini ada hadisnya. Dan ini terbukti. Terbukti di zaman sekarang ketemu penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ada AIDS, sipilis, raja singa dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang zaman dulu mungkin tidak ada. Turun sekarang ada zaman sekarang. Itu pakai darah. Ya itu makanya darah kalau teori kita secara kedokteran sih harus pakai bersihinnya semua bekas-bekas darah. Kita habis jahit, luka, habis bersihin luka, habis operasi kecil itu kita bersihin semua harus pakai alkohol supaya steril lagi. Ya, enggak nularin. Ya. Jadi sampai ada yang seperti itu enggak mau pakai parfum beralkohol, ya. Kemudian apa yang semuanya kaitan-kaitan alkohol itu enggak mau, ya. Kemudian apalagi obat-obatan alkohol enggak mau juga. Ya, haram. Keyakinannya haram. Parfum beralkohol, obat beralkohol. Kemudian apalagi yang pakai alkohol ya? Apalagi ya? Ya itulah pokoknya ya. Nah, ini alkohol ini pada enggak mau. Haram katanya karena ini dari pemahaman yang tidak benar atau tidak tepat. Ya beranggapan alkohol itu adalah khomer. Alkohol itu adalah khomer. Jawabannya, alkohol ini bukan khomer. Alkohol ini bukan khomer. Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamar. Semua yang memabukkan adalah khamar. Jadi ilatnya, alasannya adalah kalau dia memabukkan, baru dia khamar. Ya kalau kita mau ekstrim sedikit, tidak ada hadis yang menyatakan kullu alkohol khamar. Tidak ada ya. Tidak ada yang mengatakan semua alkohol khamar.
Tapi kullu muskirin khamr, semua yang memabukkan ini khamr. Jadi ada asbabnya menyebabkan dia mabuk. Nah, alkohol ini buat teman-teman yang sudah belajar kimia, teman-teman teknik kimia dan sebagainya, ini paham. Paham kalau alkohol ini bukan khamr. Paham. Ya, paham. Yang pertama alkohol ya. Yang pertama alkohol ini adalah nama ikatan gugus. Ya, OH ya. Kalau dulu ingat pelajaran SMA, ini SMA diajarin loh ini. Ini alkohol adalah nama gugus ikatan. Ini alkohol. Oleh karena itu alkohol ini ada macam-macam kan? Iya kan? Ada etanol, ada metanol dan sebagainya. Macam-macam kan? Iya. Kemudian yang kedua, ya. Ini jadi alkohol ini macam-macam. Ada metanol, ada etanol dan sebagainya, 000 pokoknya gitu ya. Banyak, ada ikatan 8, ikatan berapa, banyak. Kalau sudah belajar kimia paham. Kemudian yang kedua, tidak semua golongan alkohol ini untuk makanan. Tidak semuanya untuk makanan. Contohnya metanol. Metanol ini contohnya apa? Metanol contohnya ini spiritus. Metanol bukan untuk makanan. Metanol bukan untuk makanan. Yang untuk makanan rata-rata untuk makanan, obat dan sebagainya ini etanol. Dan etanol pun bermacam-macam. Ada etanol denat namanya. Etanol untuk parfum. Kemudian ada etanol untuk campuran obat. Ini berbeda dengan etanol untuk minuman, beda. Ya. Tadi pun beda-beda ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kata kuncinya, perhatikan yang ketiga, ini kata kuncinya ya. Yang ketiga, ini kata kuncinya, bedakan antara minuman beralkohol dan alkohol. Apa yang ketiga kuncinya? Bedakan antara apa? Minuman beralkohol dengan alkohol. Yang memabukkan itu adalah apa? Minuman beralkohol, ini yang memabukkan. Tetapi alkoholnya saja ini tidak memabukkan. Paham ya? Jadi kata kuncinya di situ. Bedakan antara minuman beralkohol dan alkohol. Sehingga beda. Yang bikin mabuk minuman beralkohol. Kalau alkohol toh ini tidak mabuk. Nah, ini kalau teman-teman di kesehatan, teman-teman di rumah sakit ini sering lihat ada namanya alkohol 70% untuk membersihkan luka dan jaringan sekitar, maksudnya jaringan sekitar luka. Dan ada alkohol 90% itu untuk membersihkan alat. Ya, habis operasi orang ya, operasi kecil kan darah banyak tuh. Nah, itu harus pakai itu kita bersihnya. Selain cepat hilang, bersih bakteri mati. Ya, untuk bersihin darah-darahnya itu. Ya, baru pakai operasi orang lagi. Nah ini alkohol 70%, alkohol 90%. Ini kalau diminum orang, mabuk atau gimana? Iya, mati orang minum ya. Minum sebanyak-banyak, secangkir aja minum dah langsung nanti kejang-kejang dah ya. Jadi sekali lagi bedakan apa? Minuman beralkohol dengan alkohol. Ya ternyata penjelasannya panjang ya. Panjang. Jadi beda. Ya, beda. Begitu juga dengan parfum tadi, parfum beralkohol itu bukan. Itu pakai etanol denat, bukan untuk etanol yang dibakar, yang ditaruh di campuran minuman itu bukan. Apalagi metanol, spiritus bukan. Ya. Bukan. Spiritus itu kalau kita minum gimana ini? Bawa setengah bensin loh itu. Ya. Itu gara-gara ini ya. Gara-gara dengar spiritus ini bagian dari alkohol. Itu sampai saya dapat saya dapat kasus nih. Ya. Nah, pas zaman kuliah dulu, ini orang mabuk mati. Mabuk mati ya. Apa istilahnya? Meninggal karena minum miras. Mirasnya apa? Oplosan. Ya, saya masih ingat 5 orang waktu itu. Saya sedang stase forensik. Ya, kita yang forensik kan. 5 orang meninggal, 4 orang yang meninggal, satunya sedang gawat waktu itu. Ya. Itu dia oplos miras.
salah satu oplosannya spiritus gitu. Oplosannya spiritus. Dia kira tuh spiritus tuh golongan alkohol gitu. Jadi perlu terus dimasukin. Ya. Itu akhirnya meninggal 5 orang, saya masih ingat dulu. 4 orang kita bedah perutnya. Ya lihat dalam keadaan perutnya dia, perutnya sudah rusak dan sebagainya. Ya, stase forensik waktu itu ya. Untuk mengetahui kematian. Apakah dia mati diracun atau mati karena mabuk? Karena kadang-kadang kan mereka saling bunuh tuh. Antar preman dan sebagainya. Kita istilahnya kita lakukan otopsi ya. Otopsi bedah perutnya, ternyata memang sebabnya adalah sebabnya karena memang minuman ini dicampur dengan spiritus. Kita juga dari mana mikirnya ini spiritus kok dicampur? Mungkin dia dengar itu ya, golongan alkohol dan sebagainya. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi banyak seperti ini. Ya, harus memahami dulu fiqhul waqi'nya, bagaimana keadaannya baru bisa fatwa itu benar. Sehingga kalau ada ustadz kita atau ada ulama salah memberikan fatwa, itu bukan mereka yang bodoh, bukan mereka yang asal-asalan berfatwa, tetapi memang info yang sampai ke mereka itu tidak benar dan salah. Ya, infonya dibilang, ustadz apa hukumnya pakai alkohol? Ini homer ustadz. Ya haram jawabannya kan gitu. Haram kalau dipakai dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan ini, sehingga banyak pertanyaannya dan sampai sekarang masih saya lihat ya, karena ini sempat tersebar luas, ada yang tidak mau pakai parfum alkohol, ya ada obat beralkohol tidak mau, cari yang lain dan sebagainya. Ya, artinya sampai menyatakan itu haram, ini tidak benar ya, sampai menyatakan haram.